Halo semuanya, selamat datang di video baru TAC. Mohon maaf udah lama nggak bikin video karena ada kesibukan. Pada kali ini kita akan ngobrol santai. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari member dan juga orang lain yang merasa sudah menggunakan analisa teknikal kok masih gagal cuan di saham. Sebenarnya ketika kita sudah bisa menggambar support resistance, bukan berarti kita sudah bisa analisa teknikal. Karena analisa teknikal itu terbagi menjadi 4 elemen penting, yaitu yang pertama adalah momentum, lalu berikutnya ada price, lalu trend, dan juga flow. Ini versi saya sendiri. Untuk momentum, kita melihat menggunakan osilator indikator. Kita melihat momentum suatu saham masih bisa naik, atau momentumnya sudah terjadi pelemahan. Kita bisa menggunakan MACD, stokastik, dan juga RSI. Biasanya saya paling sering menggunakan MACD. Berikutnya dari price, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement atau menggunakan support resistance. Berikutnya adalah trend. Pada trend ini kita mempelajari chart pattern secara lebih advance, belajar Elliott wave, dan juga kita melihat volume dari suatu emiten. Berikutnya kita mempunyai flow. Kita melihat ada inflow atau ada outflow, akumulasi atau distribusi. Selanjutnya saya akan contohkan cara menganalisa suatu emiten menggunakan keempat elemen analisa teknikal ini. Oke, di sini saya akan contohin dengan saham Arto. Kita coba potong saham Arto di kisaran mungkin sini ya, 8 atau 9 Februari. Nah, kita bisa lihat Arto masih bergerak uptrend dan di sini dia melakukan retrace. Kita pengen tahu nih, dia setelah retrace dia akan lanjut naik atau dia malah akan turun. Kita tahu dari mana? Tadi kan kita udah belajar, elemen pertama ada namanya momentum. Kita di sini bisa kasih indikator MACD. Nah, kita coba ubah ke weekly. Dan di sini kita bisa lihat dia bikin namanya bearish divergence. Dari chart dia bikin higher high, secara osilator indikator dia bikin lower high. Berarti ada indikasi pelemahan momentum. Berikutnya kita lihat lagi dari price. Tadi kita price sudah belajar Fibonacci retracement sama support resistance. Kita bisa lihat di sini ada namanya resistance. Nah, di sini dia gagal break resist dengan banyak ekor di atas dan volume buangan yang cukup besar. Lanjutnya kita tadi juga udah belajar trend. Trend itu ada chart pattern, bisa juga yang lebih advance ada Elliott wave. Di sini kita lihat secara chart pattern dia ada potensi untuk bikin double top. Di sini kena resist sekali, dia kena resist 2 kali, dan dua-duanya terjadi pembalikan arah yang lumayan kuat. Terus secara Elliott wave kita bisa lihat, coba di sini, ya ini mungkin dari sini wave 1, di sini wave 2, dan wave 3 dia kenceng, indikasinya kenceng. Terus wave 4 dia koreksi, dan di sini wave 5. Dan di sini dia bikin ABC, corrective wave. Tapi dia bentuknya irregular flat. Jadi gini. B-nya lebih tinggi dari peak-nya wave 5 dan C-nya biasanya sejajar sama A kayak gini. Nah, ini namanya Elliott wave. Terakhir kita lihat flow secara inflow sama outflow. Kita bisa pakai Neo BDM. Ini toolsnya dari Pak Wira. Kalian bisa coba free trial atau langganan juga nggak apa-apa, atau kalian bisa juga pakai Stockbit Pro. Di sini kita bisa lihat akumulasi atau distribusi dari suatu emiten. Di sini saya coba buka Arto. Nah, tadi di mana nih? 8 Februari. Oh, di sini ternyata ada distribusi tapi kecil nih di sini. Belum signifikan. Tapi kita bisa lihat bahwa tadi dari 4 elemen, momentum, trend, price, sama flow, 3 jelek, yaitu momentum, trend, sama price jelek, tapi flow-nya ya masih oke. Artinya kurang baik kan untuk Arto. Makanya dari situ kita bisa lihat setelah kita analisa di sini, dia turun. Gitu.
Jadi sekian video penjelasan dan sekaligus menjawab kenapa orang kok belajar analisa teknikal tapi masih gagal cuan. Karena ya kita pakai kadang setengah-setengah, nggak pakai keempat elemen tadi. Terus kalau tadi kan saya udah ngasih poin-poinnya, kayak price ada apa aja, momentum ada apa aja, trend ada apa aja, terus flow inflow. Nah itu kalian dalemin aja poin-poinnya, bisa belajar sendiri dari Google atau dari YouTube. Udah banyak yang bikin tutorialnya. Jadi di sini saya lebih ke mindset kita atau cara kita pakai analisa teknikal yang benar itu gimana. Terakhir, buat yang mau lihat watchlist saham menarik atau mau belajar diskusi bareng tentang saham, boleh banget join ke t.me/tac saham. Thank you.